Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, bukannya bang. Gede amat tempatnya. Iya bang. Doain gua biar jadi orang kaya, terus gue punya bini yang cakep ya. Kaya dikit banget ngasihnya bang. Nah, lu. Nah, ini dah tuh. Nah, sekarang doain gue jadi orang kaya aja dah, ya. Ya ilah bang, masih segini juga. Ya Allah. Mendingan gini aja deh bang. Nah, waduh, pengemis dompetnya tebel banget. Nih, sekarang saya kasih lebih. Doain saya supaya saya cepet kaya aja dah. Waduh, menghina banget tuh ya. Solid sih ya Lo bang. gua suruh doain dia. Ya udah sono. Lo terbalik kan, lo mesti doain gua. Deh, ngapa gue jangan pergi? Sini, Kismin, sini. Apa bang? Ngapa gue yang lu usir? Lu dong yang pergi dari sini. Kenapa mau diusir tadi? Lalu tadi ngusir gua. Pelit banget sih. Pelit, gua udah ngasih aja pakai pelit. Gua kasih kagak mau. Bah, terbalik. Ya, ini bocah. Gue jadi untung. Sering-sering aja pengemis datang kemari. Alhamdulillah. Tuh, kalau Allah udah ngasih rezeki, ya kira-kira lewat pengemis aja bisa. Den. Ya Pak Us. Kenapa sih? Dari dalam kayaknya berisik amat di luar. Itu pengemis kurang ajar bener. Kurang ajar kenapa? Saya udah kasih nih. Kan biasanya kalau kita ngasih sama pengemis kan kita aja dong minta doa biar ada imbalannya. Terus? Dia bilang kurang. Saya tambahin. Nah terus saya tambahin aja. Dia malah balikin. Dia ngasih saya terus saya suruh doain dia. Terus saya diusir lagi. Udah, sekarang gua tanya lu dapat untung berapa itu duit? Kok tahu saya udah dapat untung? Nah tuh gua lihat duit lu dari mana coba segede gitu. Iya ini saya kasih 12.000. Terus? Dia nyuruh saya. Malah banyakan dia ngasih gocap. Terus gimana nih? Ya lu kudu pulangin. Lu mau makan nih duit, makan duit orang susah. Kalau nasi saya makan, duitnya kagak. Aduh, salah cerita nih sama Ustadz. Bisa hilang rezeki di tangan nih. Ya maksud gua lu kepengen nih ngegunain barang yang bukan milik lu. Jangan ikut-ikut di dia orang yang duduk di tempat enak, udah digaji, udah fasilitas negara dikasih, masih segala uang orang susah diembat abis-abisan. Lu mau kayak gitu? Oh enggak. Dosa. Iya makanya. Boleh itu. Pokoknya gini, prinsip lu memberi, ya sudah, wala tamnun tastakfir. Kalau kita memberi, jangan berharap mendapatkan sesuatu. Ya urusan doa mah, kalau dia mau ngedoain alhamdulillah, ya enggak ya udah ya lu berdoa sendiri aja sama Allah. Udah lu pulangin sono. Benar Ustadz itu. Tapi udah jauh, Ted. Saya kan kerjaan masih banyak kono. Udah lu ntar pulangin. begini. Itu Ustadz sambil ngomong bocah. Sekalian anterin saya mau di dapur kotor banget udah anak ini. Kemarin aja lu suruh nyiram tanamannya sendiri, suruh nyari air malu. Nah, udah. Susah banget. Susah bagaimana? Udah. Ya elah. Pengemisnya udah jauh, Tad. Mau nyari di mana? Kira-kira nih, Tad. Kalau misalnya nggak ketemu, buat saya gimana? Kan rezeki saya. Oke nggak? Din, tadi kayaknya Ustadz pengen bareng sholat Jumat. Ikut gua tadi. Terus gua udah gandeng kan? Emang Ustadz pacar lu gandeng. Yaudah kita tungguin aja dulu dah. Lu ngapa sih ngendus-ngendus ya? Hebat lu, wangi banget lu, kayak kuburan jande lu, Din. Kita kan mau ketemu Allah, harus wangi dan rapi. Emangnya mau ketemu pacar doang pakai wangi? Iya hebat kalau itu sih, cuman sholat lu jadi nggak sah. Nggak sah gimana? Lah sekarang lu bayangin aja, parfumnya campur alkohol. Nggak sah sholat lu. Emang diminum? Ya lagi orang gila mana yang minum parfum? Itu lo kata nggak sah? Mendingan lu ganti baju, Gi. Lu ambil kembang melati, nih pakein di sini tuh. Wangi. Ya perih. Lu gesek. Lu ngajarin kagak bener sih lu. Waduh, si Opi. Kalau ngajarin orang nggak ada benernya. Masa bunga melati ditaruh ketiak? Wangi kagak, lecet bisa. Den, ganti baju Gi, ntar sholat lu nggak sah lu, Gi. Bener lu? Iya. Udah buruan Gi, ganti ya. Ustadz, Yang benar ngapa sih jalan? saya mau ganti baju dulu, Ustadz. Ganti baju kemana? Kata Opi, kalau bawa wangi-wangian katanya nggak sah sholat. Iya, ini parfumnya campur alkohol. Masa lu asisten Ustadz minum alkohol? Astagfirullahaladzim. Ini urusannya parfum alkohol, Tad. Bukan minum alkohol. Tolong dipahami, Tad. Penting tuh.
pakai di minyak wangi. Oh, minyak wangi. Pakai alkohol minyak wanginya. Oh, iya emang parfum tuh ada dua. Parfum yang pakai alkohol sama parfum yang non alkohol. Nah, ada di dalam satu kitab judulnya Anta Tas'al wa Islam Tujib. Itu karangan Imam Asy'arawi. Jadi yang dimaksud dengan alkohol di sini adalah bukan alkohol yang untuk diminum. Gitu. Nah, kalau alkohol buat diminum udah jelas. Ya kan? Nah, ini yang dipakai buat parfum. Itu kalau nggak salah namanya alkohol denat. Jadi orang kalau minum ini juga dia mati. Jadi saya nih. Ya nggak apa-apa. Gitu. Cuma mungkin akan berbeda lagi kalau orang yang punya sifat warok. Warok itu artinya penuh dengan kehati-hatian. Ya memang juga sudah ada fatwanya bahwa boleh nggak apa-apa. Gitu. Iya. Tuh, lu sih Pi, udah wangi. Kalau kata nggak boleh. Iya kan tadinya gue belum tahu, sekarang kan gue udah tahu. Oh ya udah, yuk, Tad. Mau kemana? Lah sholat. Sholat Jumat. Kalau Jumat dari Hong Kong. Ini gue udah mau pulang, udah beres. Astagfirullah, Ustaz. Itu kan sholat Jumat di Hong Kong. Di Indonesia itu belum selesai. Hong Kong. Coba amat sholat Jumat di sono. Dari tadi kan gue udah teriakin lu buru-buru. Sudah ribet urusan ini, urusan itu. Ini orang sih. ribet mah ditinggal. Lu sih lu. Selebar pojok lu semprot. Akhirnya gara-gara minyak wangi kita ketinggalan nih. Ini kan pengen wangi. Mau sembahyang apaan begini nih? Allah harus rapuh. Udah yang penting lu jalannya dari hari Kamis jadi nggak ketinggalan. Enggak, yang nginep dulu. Tuh, baunya kayak kabel kebakar. Batal jadinya. Mati, ya, lu tahun ke Batam bukan terusin. Bagaimana gue bisa terusin? Kalau gue sedot habis gue pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah, berarti harus dibangun dari niat yang benar. Kenapa harus dibangun dari niat yang benar? Apapun begitu muncul dari ibadah, pasti yang namanya setan nggak demen. Sesuatu yang muncul karena ibadah, setan otomatis langsung menggoda. Yang nggak digoda itu orang nggak ibadah. Nah, ketika ada seorang pemuda, dia sadar syahwatnya begitu sangat luar biasa. Dari mana syahwat ini muncul? Dari hawa nafsu, karena melihat hawa jadi nafsu. Itulah kondisi laki-laki. Dengan sifat dan karakter yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan kondisi seperti itu. Nah, atas dasar inilah ketika seorang laki-laki memiliki syahwat, perempuan pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak inginkan mereka seperti binatang. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Adalah apa? Dengan sebuah pernikahan yang bukan sekedar main-main, tapi pernikahan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hati ini hanya satu nama yang ada. Ketika lo datang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian meminta, itu bukan hanya sekedar meminta, tapi meminta yang bertanggung jawab. Kenapa kau harus meminta dengan tanggung jawab? Mohon maaf lahir batin. Ketika kita bicara cinta, cinta itu seharusnya melahirkan apa? Cinta itu melahirkan kasih sayang, ibu. Tapi zaman sekarang bukan kasih sayang yang muncul, tapi kasih syahwat. Sehingga pacaran banyak yang gak sehat. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang berani datang ke rumah orang tua kamu. Dia pasang wajahnya baik-baik dengan orang tuanya. Lalu dia ngomong, ayahanda, bapak, om, saya suka sama anak om. Saya nggak kepengen lama-lama, saya pengen ibadah. Kalau saya cuma pacaran itu bukan ibadah. Saya pengen ibadah, tapi maaf ya beginilah saya apa adanya. Terus buat orang tua jangan sungkan-sungkan nerima menantu yang pengangguran, bu. Karena hidup itu bukan dilihat yang sekarang. Apa yang kita lihat sekarang belum jadi jaminan. Itu yang paling penting. Bahwasanya manusia tidak bisa dilihat pada hari itu. Allah yang punya hak untuk merubah manusia. Jadi kalau kita melihat manusia pada saat dia datang, dia meminta anak kita, dia pengangguran, ditolak, picik pandangan orang tua. Mohon maaf lahir batin, karena hanya melihat hari itu. Berarti seperti tidak punya Allah, bahwa hidup yang akan datang itu milik Allah. Kita punya kewajiban mensupport anak kita, memberikan semangat buat mereka, bahwa hidup kamu tidak dilihat dari yang sekarang. Sekarang kamu boleh bahagia dengan orang tua kamu karena orang tua kamu kaya. Tapi besok kalau orang tua kamu dicabut nyawanya, itu harta bukan harta kamu. Kalaupun engkau punya, itu bukan milik kamu. Kamu tidak menikmati mencarinya. Kamu hanya menikmati nikmat warisannya, tidak lebih daripada itu.
Seorang istri harus berani menuntut suami. Tapi seorang suami harus berani menuntun istri. Apa yang dituntut? Dituntutnya bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi Quran. Hak seorang istri menurut Al-Quran, menurut kacamata agama, menurut kata Rasul, apa? Itu yang dituntut. Suami menuntun, apa yang dituntun? Kebaikan demi kebaikan. Yang pertama, cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Kalau kamu bisa mencintai orang yang membuat kamu bisa semakin cinta kepada Allah, itulah yang akan baik buat kamu. Ketika kamu berada di tangan yang soleh, sesalah apapun kamu tidak akan dizalimi. Kalaupun dia marah karena Allah. Kalaupun dia benci karena Allah. Begitu juga ketika seorang laki-laki di tangan wanita yang salehah. Seorang wanita salehah, ketika ditinggalkan tidak akan membuat suami menjadi was-was. Karena dia amanah. Makanya yang sekarang-sekarang, yang cewek, yang cowok, kamu lihatlah pandang orang tua kamu. Kalau memang sudah cukup tua dan kamu melihat syahwat kamu juga sudah sangat luar biasa dengan pacar kamu, bismillah nikah. Bahagiakan mata orang tua kamu dengan pernikahan. Apa kamu gak kepengen disaksikan sama orang tua kamu? Apa kamu gak kepengen orang tua kamu meneteskan air mata melihat kamu bahagia? Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Bentar lagi sholat. Lah, Din, lah. Pi, salam itu wajib kita jawab. Kalau nggak percaya, tanya tuh Ustadz. Iya, tapi kan kita lagi sholat. Jangan dijawab. Lagi yang ngasih salam kan rumah sebelah. Main jawab-jawab aja lo, kecakepan banget. Lu terusin dong aturannya. Lah kan yang jadi imam lo. Wah, batal deh. Ulang. Jawab lagi deh kalau orang beri salam. Ntar kalau kita udah selesai sembahyang. Belum selesai udah mau main jawab-jawab aja. Ya udah diem dong. Gue mau mulai lagi. Allahu Akbar. Allah. Bau apa ya? Dari mana datangnya? Kayak gile lu. Din. Lagi sembayang hitut lu. Hitut. Ini baunya kayak kabel kebakar. Batal jadinya. Maaf, Pi. Gue takut makruh. Kalau kita nahan kentut kan sholat nggak sah. Batal tuh lo, tahu nggak? Ya lu tahun ke batal bukan terusin. Bagaimana gue bisa terusin? Kalau gue sedot habis gue pikun. Ya kan lu makmum. Makan apa sih lo? Makan anak curut lo. Baunya sampai begitu. Ngomong mulu lagi lu ah. Ini. Gue tuh kadang bingung. Kalau gue masuk selalu masalah. Sekali-kali kenapa sih? Kalau gue datang tuh kagak ada masalah. Lagi sholat, dia kan jadi imam nih. Begitu Allahu Akbar, rumah sebelah ada yang Assalamualaikum, orang nenamu, disautin. Waalaikumsalam, ntar dulu katanya lagi sholat, kata. Cakep tuh. Itu kan wajib tuh. Bener. Tuh kan, Pi. Ustadz aja bilang bener. Kurang pinter gimana gua? Ya Tad ya, saya kan pinter ya Tad. Kepinteran. Wajib. Kepinteran. Kepinteran tapi Iya, lu terlalu pinter tuh namanya. maksudnya Oke, ngasih salam itu hukumnya wajib. sunnah. Ya kan? Terus ngejawabnya Wajib. 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 Kan begitu? Iya. Terus yang dianjurin sama Rasul itu kita ngomong yang keras takbirnya. Allahu Akbar. Jadi kita informasi ngasih tahu dia kalau kita lagi sholat. Sholat. Bukan lu ngejawab salam. Aduh, kalau lu ngejawab salam jadi batal semuanya. Kalau semua orang kebiasaan begitu namanya salam kan kita wajib kita jawab. Nah udah begitu Ustaz kan aneh bilang, saya bilang nih, ayo deh sholat ulang kan gitu ya. Udah sholat deh rapi sih. Sujud, ruku, apa segala macam. Begitu sujud, meledak belakang. Terus lu ngapain? Nyesak nafas saya. Bau. Bukan bau lagi. Allah, bau banget hordeng warteg. Kalau kita sholat, terus kita nahan kencing, nahan kentut itu makruh hukumnya. Tuh. Kenapa dibilang makruh? Kita kagak nahan kentut, kagak nahan kencing aja. Itu sholat udah kagak konsentrasi. Udah banyak yang ganggu. Gelisah jadinya. Diem, gue lagi ngomong, Din. Apalagi ditambah, gitu kan. Kita mules. Mau kentut, udah keluarin aja. Ketika imam kentut,
Maka harus ada yang menggantikan dia. Kalau berdua, nah kalau kagak udah terusin aja. Pahala jemaah tetap dapat. Oh, Gitu. Jadi itu terusin kayak aja. apa, kayak tahan aja, telan aja. Lo makan apaan sih kok bingung? Ya orang di dapur ada makanan saya telan Paling lu aja. makan pecahan gelas. Emang gua udah lumping. Udah depi asisten Ustad, nggak usah diragukan lagi. You know? Din, gue bingung malu kenapa ngaji terus orang ketawa, Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu terus terang, meskipun terus terang itu adalah baik. Sama manusia mah jangan terlalu terus terang, Bu. Karena ketika kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, itu jalan yang gelap jadi terang, jalan yang sempit jadi luas. Hal-hal yang membuat kita jadi bimbang, jadi ragu-ragu, jadi resah, jadi gelisah, semuanya hilang. Ingat, orang yang memiliki keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak akan pernah ada keraguan-raguan di dalam memutuskan hidup untuk apa. Ternyata yang sering dibicarakan oleh orang dalam kehidupan ini cuma dua: susah dan senang. Ukuran susah itu adalah apa? Selalu orang berpikir kalau ukuran susah itu nggak punya rumah, rumah kecil, nggak punya duit. Padahal ukurannya bukan itu, Ibu. Tapi kalau kita punya iman, insya Allah iman itu justru akan membuat kita tahu, oh ternyata yang dimaksud susah di mata Allah adalah ketika kita susah mau mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudku ya Allah, atas segala. Apa yang dimaksud sering-seringlah membaca Quran yang tidak berhuruf? Semua setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, itu adalah ayat-ayat yang bisa kita pelajari. Kalau kita tipe orang yang senang tafakkur alias berpikir, itu dalam 24 jam insya Allah bakal banyak ilmu. Sekarang ada namanya sekolah alam, Din. Gurunya bukan manusia, gurunya binatang. Gurunya binatang maksudnya apa? Setiap murid disuruh mencari binatang yang menurut dia bisa jadi contoh. Ada yang satu murid ngikutin lebah. Lebah nyari makan di mana, Din? Nyari makannya Di bunga. Makan di tempat yang baik dan tidak pernah merusak tempat makannya. Jadi Masya Allah, itu binatang dijadikan apa ya, sebuah pelajaran ibrah, dan ada i'tibar di dalamnya. Dan itu semua Allah berikan kepada siapa? Manusia yang mau membaca Al-Quran yang tidak ada huruf. Orang saya belajar sama singa diuber-uber. Lu mah lagi belajarnya sama singa. Salah ya. Ya maksudnya belajarnya ngeliatin dari jauh, jangan dulu di dalam kandang sama singa. Terus jangan sampai belajarnya niatnya belajar tapi salah. Nah itu tadi tuh kayak Udin tuh. Belajar sama singa duber-duber sama singa. Lu kenapa nggak belajar sama gorila sekalian, Din? Nah ini suatu pelajaran. Apa? Jangan sama singa. Biasanya muncul resah dan gelisah itu karena apa? Yang pertama, hilang keyakinan kepada Allah akan memunculkan resah dan gelisah. Kemudian suka ikut campur dengan sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, suka bikin resah dan gelisah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak pernah ridho dengan ujian yang datang. Nah insya Allah kalau yang tiga ini diobatin, mudah-mudahan. Obatnya apa? Obatnya Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi.
Anta ya Rabbi, Allahu Allah. Jadi meyakinkan diri kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Sekali waktu ibu duduk nih, ya kan? Terus tiba-tiba si Udin ngaji. Din, gue bingung malu kenapa ngaji terus orang ketawa, Din. Udah mendingan lu jangan ngaji dah. Lu ngaji orang ketawa apa kagak aneh ini urusannya. Kadang-kadang kan kita kepengen jadi hamba yang bertakwa. Nggak usah ngomong bertakwa dulu, menjadi hamba saja sudah susah. Karena hamba itu kan artinya abdun. Abdun itu kan ya berserah diri, menyerahkan segala sesuatu sama Allah. Kita boleh ngaku sebagai hamba, tapi apakah benar-benar sudah diaku oleh Allah kalau kita adalah seorang hamba? Nah, kalau misalnya saya pengen masuk surga, mati dulu kalau mau masuk surga tuh, kata bocah juga ngomong. Mati dulu. Pertanyaannya, begitu udah mati bener nggak masuk surga? Ini yang ditakutin. Sekarang kira-kira kalau kita ngomongin amal kita dan perbuatan kita setiap hari, kira-kira kita ngarahnya kemana? Surga apa neraka? Jujur aja jawabnya, jujur kita apa adanya. Ternyata amal perbuatan kita yang sekarang kita lakukan masih menuntun kita kepada neraka, belum kepada surga. Jadi surga mah belum pasti, yang sudah pasti adalah ke neraka.